Berikutnya masih soal penganiayaan balita, terungkap pasangan suami istri yang melakukan penganiayaan sempat membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi lemas tidak berdaya. Tutupi aksi penganiayaan, mereka sebut sang anak alami gejala muntaber. Lemah tak berdaya, itulah kondisi anak berusia 1,5 tahun ini. Usai dianiaya oleh orang tua asuhnya yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya. Dalam kondisi kritis, korban hanya bisa terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kakak korban yang masih berusia 4 tahun turut jadi korban. Ia mengalami luka lebam di sekujur tubuh akibat dianiaya pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Kedua korban dianiaya di rumah kontrakan, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Tetangga kontrakan pelaku ungkap sempat mendengar suara tangisan dan benturan di tembok dari rumah kontrakan pelaku. Cuman denger nangis, terus saya sampai bangunin suami saya, kena air benturan tembok. Terus kalau nggak salah, nggak tahu pokoknya nggak ngeliat sih enggak ya, cuman kayak denger aja. Sampai suami saya keluar, cuman kan kita nggak berani ikut campur kan. Pas Mbak nemuin lah kasih makan itu, udah ada memar berarti di itu? Udah, itu malah nambah bengkak di sini matanya. Oh jadi pas Mbak kasih makan udah bengkak. Sebelumnya udah ada memar? Udah ada memar doang. Di bibir ya? Iya di bibir, di sini pipi bengkak. Cuman yang tadi tuh nambah lagi mata. Penganiayaan kembali terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penganiayaan terjadi pada bocah berusia 1,5 tahun dan 4 tahun oleh ibu angkatnya sendiri. Untuk dari itu, sekarang saya ada di depan kontrakan yang dimana Arnanda dan Aji selaku pelaku yang menganiaya dua bocah tersebut berada dan tinggal, dan bahkan salah satu anaknya sempat disekap di salah satu kontrakan yang ada di sini. Ibu Eva, boleh diceritakan awal mula Ibu Eva tuh tahu ada penganiayaan terhadap dua bocah ini tuh dari mana, Bu? Ya tadinya kan saya tetangganya Bu, saya mengantarkan, katanya anak itu muntaber, ayo saya bawa ke puskesmas bareng-bareng sama saya. Ayo giliran saya sampai situ, anaknya udah pingsan Bu. Kalau anak yang dikunci itu kata Pak Polisi ngerekam sendiri dari samping karena katanya ngelihat dari kaca, ada kaca pecah. Tiba-tiba ada anak itu yang disekap. Saya juga kurang tahu. Lah makanya itu kok disekap, kata itu anaknya, saya dipukul sama ayah segala macam, makanya disekap di sini. Benar Bu, memang ini bukan orang tua kandungnya. Iya, yang bukan. Ibu ketahui orang tua kandungnya itu di mana, Bu? Merantau di Maluku. Jadi memang orang tuanya itu diketahui merantau dan akhirnya dititipkan kepada Aji dan Arnanda. Yang disekap itu yang bocah usia berapa, Bu? 4 tahun. Yang Ibu lihat saat anak tersebut dibawa ke puskesmas itu kondisinya seperti apa, Bu? Udah lemes, pingsan di jalan juga. Jadi saya harus cepet-cepet lah kan, namanya anak ya, harus buruan dibawa ke puskesmas kayak gitu. Jadi gini ya good people, kondisinya memang ruangan kosong, hanya ada beberapa barang saja dan terlihat ini ada sendal, mungkin ini adalah sendal dari salah satu anak yang berusia 1,5 tahun, dan memang di sini ditemukan akhirnya bocah yang berusia 4 tahun disekap dan diikat, dan akhirnya polisi mengetahui ketika ternyata sang anak itu memecahkan kaca sehingga polisi mengetahui bahwa ada orang di salah satu kamar kontrakan ini, dan akhirnya polisi membebaskan sang kakak yang berusia 4 tahun di dalam ruangan 3x3 ini, good people. Dari hasil pemeriksaan polisi, pasangan suami istri ini nekat menganiaya korban lantaran orang tuanya tak kunjung kirimkan uang untuk biaya hidup kedua anak yang dititipkan. Karena dititipin, kemudian merasa tidak diberikan uang biaya kehidupan, maka kemudian melakukan kekerasan terhadap anak. Nah ini contoh nih yang digunakan, ini adalah punya tersangka yang digunakan untuk melakukan kekerasan, bahkan palu digunakan untuk memukul bagian kaki. Kedua pelaku sudah diamankan, sementara kedua kakak beradik malang tengah jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.